Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salat Id itu bagaimana bentuknya, pelaksanaannya? Nah, ini mulai kita akan menjelaskan tata cara pelaksanaan salat Id. Salat Id 2 rakaat. Salat Id 2 rakaat. Ya, bentuknya sama dengan salat yang lainnya. Bentuknya sama dengan salat yang lainnya. Ya, salat yang lainnya yang terkenal sudah. Cuman perbedaannya apa? Ada takbir tambahan dan tidak ada doa istiftah. Itu saja. Ada takbir tambahan dan tidak ada doa istiftah. Nah, takbir tambahan itu ada kalau takbir rakaat pertama, takbir tambahannya berapa? 7 kali takbir. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa kali? 5 kali. Nah, baik. Dan saya akan lebih rinci lagi. Jadi walaupun hal, salat Id itu 2 rakaat. Salat Id 2 rakaat. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Ya, sudah berlalu bersama kita. Di antaranya hadits Ibnu Abbas. Ya, dikatakan fasalla raka'atain. Beliau salat 2 rakaat. Juga hadits Abi Waqid al-Laythi, riwayat Muslim. Dan hadits Nu'man bin Bashir. Juga demikian. Ya. Yang akan datang nanti dalam masalah qiraah. Ya, Nabi membaca di rakaat pertama ini, di rakaat kedua ini. Dalam hadits Nu'man bin Bashir lain lagi, di rakaat pertama ini, rakaat kedua ini. Menunjukkan berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, dan banyak lagi hadits yang menunjukkan tentang hal tersebut. Baik. Kemudian, ya, setelah takbiratul ihram, ini tidak ada doa istiftah. Dia tidak diam dulu membaca doa istiftah. Tidak ada doa istiftah. Ketika apa? Ketika salat Id. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan adanya doa istiftah di situ. Dan ini pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi rahimahullahu taala. Tidak ada pembacaan doa istiftah. Ya, jadi begitu selesai takbiratul ihram, ya, dia takbir Allahu Akbar. Diam sejenak supaya makmumnya takbir dulu selesai. Setelah itu langsung takbir Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar. Yang tidak ada angkat tangan, ya. Tidak mengangkat tangan. Sebagaimana yang kita akan jelaskan. Baik. Jadi setelah membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian takbir 7 kali. Ya. Takbir 7 kalinya, ya, takbirannya, takbir tambahannya, kita katakan tadi pada rakaat pertama berapa kali? 7 kali. Pada rakaat kedua berapa kali? 5 kali. Muncul pertanyaan. Ini 7 kali dan 5 kali, apakah terhitung takbiratul ihram pada yang ke-7? Dan apakah terhitung takbir begitu naik dari sujud pada yang ke-5? Atau 2 takbir itu lepas dari 7 dan 5 ini? Dipahami ini? Dipahami ini letak iskalnya. Jawabannya, hadits-hadits yang menunjukkan. Jadi pertama, hadits yang menunjukkan adanya takbir tambahan 7 dan 5. Ini adalah hadits yang sahih dari seluruh jalan-jalannya dan tidak diragukan kesahihannya. Ya. Adapun orang-orang yang melemahkan hadits ini, para ulama yang lemahkan, kalau ada para ulama yang melemahkan, mungkin dia hanya lemahkan satu bagian dari hadits saja. Satu persatunya. Secara keseluruhan sahih. Dipahami? Nah, dan ada sebagian orang di Indonesia ini tidak memakai hadits 7 dan 5 ini. Dan mengatakan haditsnya lemah. Dan itu jauh dari tahqiq ilmiah dalam ilmu hadits. Dan yang benar dalam permasalahan ini, bahwasanya hadits takbir 7 dan 5 itu adalah hadits yang sahih dari seluruh jalan-jalan. Dipahami ini? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram dan takbir 7 ya, di rakaat yang pertama dan takbir yang kelima tidak masuk di dalamnya takbiratul ihram dan takbir ketika naik dari sujud. Tidak masuk di dalamnya sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal itu. Iya. Kemudian setelah itu, apakah setiap takbir itu mengangkat tangan seperti yang kita lihat kebanyakan manusia? Ya, jadi kalau kita lihat umumnya masyarakat takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu takbir 7 kali, angkat tangannya Allahu Akbar, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, terus sampai 7 sambil mengangkat tangan. Apakah disunahkan memang mengangkat tangan atau tidak? Nah, baik, yang pertama
Hadis memang menunjukkan mengangkat tangan. Tapi ambil kaidah, seluruh hadis-hadis yang menjelaskan mengangkat tangan, seluruhnya hadis lemah. Seluruhnya hadis yang lemah. Nah, kemudian, ya, sebagian para ulama yang membolehkan, atau jumhurul ulama yang mengatakan mengangkat tangan, itu mereka berdalilkan dengan hadis umum. Atau berdalilkan dengan qiyas. Yaitu katanya, salat jenazah mengangkat tangan. Kalau takbir. Demikian pula salat id. Namun, sebagaimana yang telah kita jelaskan, tidak ada hadis yang sahih di dalam permasalahan tentang mengangkat tangan. Pada salat id dan pada salat jenazah, semuanya tidak ada hadis sahih mengatakan mengangkat tangan. Karena itulah sepanjang tidak ada tuntunan dari Nabi mengangkat tangan, maka asalnya, ya, salat itu adalah apa? Tauqifiyah. Ya, tidak boleh dilaksanakan kecuali ada dalil. Dan di sini tidak ada dalil, maka tidak boleh yang melaksanakan hal tersebut. Ya. Tidak ada mengangkat tangan begitu takbir. Jadi kalau dia sudah takbiratul ihram saya angkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Sudah. Setelah itu takbir 7 kali. Allahu Akbar. Tidak perlu angkat tangan. 1. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar. 4. Seterusnya. Dan tentunya dia ikuti imamnya, ya, yang bikin takbir sendiri. Ya. Imamnya takbir dulu, baru dia takbir. Sebab innama ju'ilal imamu yu'tamma bi. Imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti. Ya. Nah. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah ada sunnah antara setiap takbir baca doa? Sebab banyak doa yang kita dengar. Karena imamnya diam dulu. Allahu Akbar. Diam, kayaknya baca. Begitu. Ya, kayak ada dia baca. Kemudian setelah itu takbir lagi. Allahu Akbar. Diam lagi, kayak ada dia baca. Ya. Setelah itu takbir lagi. Apakah memang ada doa, ada zikir antara dua takbir ini? Nah, pertama kalau masalah ada zikir, ya, orang-orang yang mengatakan ada zikir itu memang punya dalil. Ya, berhaditskan dengan hadits, tapi sekali lagi, ya, memang banyak orang berdalilkan dengan hadits, tapi tidak tahu melihat hadits. Ya. Kadang hadits lemah dipakai juga. Ya. Dan demikian pula keadaannya di sini. Seluruh hadis-hadis yang mengatakan ada zikir, itu semuanya berputar di atas hadis yang lemah atau lemah sekali, atau hadis yang kadang palsu. Maka tidak ada sama sekali hadis yang menunjukkan adanya zikir. Ya. Karena tidak adanya zikir di antara dua takbir ini, maka sudah. Saya tidak membaca zikir sama sekali. Ya, langsung saja Allahu Akbar, diam sejenak supaya makmumnya bisa takbir semua. Ya, imamnya kan mengukur makmum kan, jangan sampai makmumnya dia kecepatan makmumnya tidak bisa mengikuti sampai nggak tahu berapa kali selesai takbir ini. Nah, dan itu dari kepandaian imam. Jadi dia memberi jarak bukan dalam arti membaca doa, tetapi apa? Ya, memberikan kesempatan di belakangnya supaya bisa takbiratul ihram. Ya. Adapun zikir, tidak ada zikir, ya, di dalam hal tersebut. Ya, sebab tidak ada sama sekali dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, dan tidak ada di kalangan para sahabat yang menyebutkannya. Ya. Tidak ada di kalangan para sahabat yang menyebutkan. Kemudian ada beberapa masalah di sini yang berkaitan dengan masalah takbir di dalam solat. Ya. Sekarang imamnya qadarullah masyafa'al sudah masuk solat, ya. Allahu Akbar. Ya, dia kiranya salat subuh. Ya. Langsung baca dia, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Belum takbir 5 ini, 7 dengan 5. Langsung dia baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tiba-tiba dia ingat, loh, belum takbir. Apa yang dia lakukan? Untung kalau di tengah. Nanti kalau dia sudah sujud baru ingat, oh, saya tadi tidak takbir rupanya. Iya. Maka kalau dia tidak takbir seperti ini, nah, maka dilihat, ya. Kalau dia tidak takbir, ya. Kalau misalnya dia baru baca Al-Fatihah, ya, belum selesai Al-Fatihahnya, sudah putus dulu cepat, terus takbir. Ya. Takbir. Nah, setelah itu sambung lagi bacaannya. Sambung bacanya, tidak apa-apa. Nah, demikian. Adapun setelah itu, sudah ini, ya, apakah harus diqadha? Apakah harus sujud sahwi? Maka jawabannya takbir itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Dan sunnah tidak ada sujud sahwi di situ. Dan tidak diqadha. Dipahami? Ya, tetap saya jalan. Nah, Allah musta'an.
Kemudian kalau dia syak, ya sekarang takbirnya sudah berapa? Saking asyiknya takbir saja, Allahu Akbar. Ya, sedikit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tidak tahu sudah berapa kali saya takbir ini. Nah, berapa jumlahnya? Bagaimana caranya? Maka dia bangun di mana dia kuat di situ. Kalau misalnya dia syak 4 atau 5, kalau dia kuatnya 4, sudah dia tambah 3. Ya. Kalau dia kuatnya 5 tambah 2. Yang mana? Ya. Itu yang paling sedikit. Ya. Ambil yang 4. Ya, demikian globalnya. Iya. Dan orang yang tidak mendengar takbirnya imam, kalau misalnya imamnya jauh sekali, nah dengar takbirnya, dia takbir sendiri sudah. Ya, dia takbir sendiri. Nah, demikian. Ya, tapi tentunya kalau gerakan turun, sujud kan kelihatan ya. Ya. Tapi kalau takbir kan nggak kedengaran, apalagi tidak mengangkat tangan. Ya, tidak kelihatan. Nah, Allah musta'an. Jadi kalau dia imamnya tidak kedengaran, dia takbir sendiri. Ya. Kemudian apa sunnahnya yang dibaca dalam sholat? Ya, ada 2 hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, globalnya begini ya. Dia baca apa saja silahkan, boleh. Ya. Salatnya syah. Ya, tetapi kalau ingin sunnahnya, apa yang sunnah? Ada 2 hadis yang menjelaskan. Dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi, riwayat Muslim, di situ Abu Waqid berkata, Nabi ketika ditanya, apakah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat Idul Adha dan Idul Fitr? Maka Abu Waqid berkata, Nabi membaca Qaf wal Qur'anil Majid dan iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Artinya surah Qaf dan surah Al-Qamar, 2 surah. Ya, Qaf di rakaat pertama, Al-Qamar di rakaat keberapa? Kedua. Ini hadis yang pertama. Ya. Hadis yang kedua, hadis Nu'man bin Bashir. Nu'man berkata, Nabi membaca di hari Idul Fitri dan Idul Adha, Idain, dan di hari Jumat dia membaca dengan Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat pertama, rakaat kedua, Hal ataka hadithul ghashiyah. Ya, hal ataka hadithul ghashiyah. Ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya boleh ini. Yang boleh Qaf dengan surah Al-Qamar atau surah Al-A'la dengan surah Al-Ghashiyah. Ya, bisa dua itu. Ya, silahkan yang memilih yang mana yang ringan. Nah, dan munasib dengan keadaan makmum. Nah, baik. Sekarang orang yang ketinggalan salat. Ada orang terlambat datang dia. Oh, saking terlambatnya dia pergi bagi zakat fitrnya. Ya, akhirnya terlambat datang ke musalla. Sampai di musalla, imamnya sudah ruku. Ya, atau sudah tasyahud akhir. Atau imamnya sudah khutbah. Dia sampai. Untung sudah khutbah. Dia sampai orang sudah banyak pulang, tapi imam masih khutbah. Ya, bagaimana ini? Apakah salatnya dia qadha atau tidak? Yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat juga yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, nah bahwasanya salatnya tidak diqadha. Ya, sebab salat Id ini adalah salat yang dikerjakan secara berjamaah dan banyak orang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-fitr yauma yafṭirun nas. Ya kan? Idul Fitri adalah hari manusia beridul fitri, berbuka. Jadi digandengkan dengan manusia seluruhnya, bukan sedikit saja. Nah, dan dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwasanya salat Id itu salat Id dilakukan secara berjamaah bersama-sama. Walaupun berbeda hitungan rukyatnya. Sekarang misalnya anggap sekarang pemerintahnya hari apa? Ahad. Ternyata setelah dicek sebentar sore, ya, ternyata kelihatan 1 Syawal. Artinya besok apa? Buka atau lebaran besok kan? Ya, lebaran. Cuma yang tahu 1 Maret. Ya, anda sampai 10 orang, anda sampai 100 orang. Nah, kemudian yang lainnya, pemerintah dan orang-orang belum ada yang apakah yang 100 orang ini bisa melaksanakan sholat Id? Nah, ini antum harus ketahui. Dan ini dipahami dari hadis. Dikatakan al-fitr yauma yafṭirun nas. Al-fitr itu hari al-fitr berbuka, itu adalah hari berbukanya manusia. Artinya Idnya adalah Id yang dilakukan bersama. Ya. Jadi kalau seperti itu keadaannya, maka dia berbuka saja sebab sudah melihat hilal. Ya, ada yang lainnya, ya dia berpuasa sesuai dengan apa yang dia yakini.
Nanti idnya, tunggu idnya mereka besok. Ya, kita sholat id bersama mereka. Jangan bikin id sendiri sehingga memecah-mecah, ya, mengkotak-kotak barisan kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memang ingin terkenal, atau dengan kata lain berkecamuk, berusaha keras cari muka. Ya, seperti Hizbut Tahrir dan lain-lainnya yang senang memang sekarang sudah waktunya, ya, bikin id sendiri. Nah, dan seterusnya. Wallahul musta'an. Wala kulli hal, ini perlu dijaga. Ya, jangan sampai jatuh di dalam hal-hal yang seluruh para ulama di zaman ini tidak ada yang memberi fatwa bolehnya hal tersebut. Nah, ya, saya pernah tanya ke salah seorang syekh di Kuwait, namanya Syekh Fala Ismail, salah seorang masyayikh salafiyin juga. Saya tanya, Syekh, boleh enggak kita salat Id di sini? Kita lihat hilal ini. Ikhwan sudah lihat, dan ada yang lihat hilal, ada yang lihat hilal Syawal. Kemudian di Saudi juga sudah umumkan. Apakah boleh kita salat Id? Dia tanya, kalian di situ berapa orang? Kalau kita adakan, insyaallah bisa sampai 200 orang lah, insyaallah. Katanya Indonesia itu berapa orang? Semuanya penduduknya. Saya Indonesia sekitar 200 miliar ya, Syekh. 200 orang kalian melakukan sholat menyelisih 200 miliar. Ya. Sudah kalian sholat, nanti bersama mereka diakhirkan. Nah, demikian harusnya. Jangan membuat perkara sendiri. Ya. Dan dalil tentang mengakhirkannya, Nabi SAW, ya, dari sunnah beliau kalau terlambat sampai sabar masuknya Id pada hari itu, maka beliau tangguhkan, nanti besok baru melaksanakan sholatnya. Ya, itu sisi pendalilannya. Baik, sekarang di sini orang yang terlambat ini, sekali lagi saya ulas, bahwa kalau dia terlambat, dia terlambat melaksanakan sholat Id, maka tidak perlu diqadha. Iya.